Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5127-5131. Sialan, bicaralah dengan benar. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung marah. Inter terkejut dan buru-buru berkata, di surga ketiga, kekuatan paling kuat di permukaan adalah istana ketujuh, tetapi di surga ketiga, ada juga tempat misterius, dan kekuatan di tempat itu adalah yang paling kuat. Tempat misterius. Dev mengerutkan kening, seberapa kuat kekuatan itu? Apa namanya? Inter menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, aku bahkan tidak tahu di mana tempat misterius itu. Sialan, kau mempermainkanku. Dev marah dan hendak mengambil tindakan. Tidak, aku tidak mempermainkanmu, aku benar-benar tidak tahu di mana tempat misterius itu, aku juga tidak tahu nama kekuatan itu. Aku hanya tahu bahwa mereka sangat misterius. Setiap kali ada pertarungan dan kematian skala besar di surga ketiga, organisasi misterius itu akan muncul. Mereka tidak pernah membantu pihak manapun, tetapi hanya mengumpulkan jiwa secara membabi buta, sehingga banyak orang menduga bahwa orang-orang itu adalah iblis, sebuah organisasi yang menghususkan diri dalam memurnikan jiwa. Inter berkata dengan cepat. Setelah mendengar ini, Dev langsung tertarik pada organisasi ini. Sebuah organisasi yang menghususkan diri dalam mengumpulkan roh pastilah klan iblis. Namun, Dev sekarang tidak punya waktu untuk mencari tahu tentang organisasi itu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menghancurkan Sekte Tianyan, klan alam liar kuno, dan istana bayangan darah. Di permukaan, kekuatan utama adalah istana ketujuh. Setelah menghancurkan istana ketujuh, Dev akan menjadi bos di surga ketiga. Dia bisa berpura-pura kuat sesuka hati, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wilayahmu dekat dengan klan alam liar kuno, bawa aku ke klan alam liar kuno. Kata Dev. Aku menyarankan kamu untuk tidak pergi. Raja Barbarsan dari klan alam liar kuno adalah biksu dispersi negeri peri kelas 9, dan tidak banyak lawan di surga ketiga. Jika kamu... Suara Inter belum selesai, Dev langsung melempar kepala Raja Barbarsan ke tanah. Apa kau membicarakan dia? Dev tersenyum tipis. Melihat kepala Raja Barbarsan, Inter tercengang. Seorang kultivator alam dispersi negeri peri tingkat 9 terbunuh begitu saja, dan kepalanya dipenggal. Ini terlalu keterlaluan. Di mata Inter, klan alam liar kuno adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai. Dibandingkan dengan Sekte Qingyun mereka hanyalah seekor semut. Pimpin saja jalan untukku, jangan khawatir tentang hal lain. Kata Dev kepada Inter. Inter hanya bisa mengangguk saat ini dan memimpin Dev dan kelompoknya langsung ke klan alam liar kuno. Inter memimpin Dev dan kelompoknya melewati pegunungan di surga ketiga. Roh peri di sini bercampur aduk, pohon-pohon kuno menjulang tinggi, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang samar. Matthew menguap, Jocelyn dan Beatrice memandang tanaman aneh di sekitar mereka dengan rasa ingin tahu. Hanya Dev yang berjalan dengan tangan di belakang punggungnya, dan pupil naga emasnya menyapu langit dengan acuh tak acuh, seolah-olah bahaya di sekitarnya hanyalah pemandangan di halaman belakang. Inter, seberapa jauh? Suara Dev tenang, tetapi itu membuat pemimpin Sekte Qingyun yang berjalan di depan menggigil. Tepat saat dia hendak berbicara, tawa dingin tiba-tiba datang dari hutan lebat di depan. Hei, bukankah itu anjing tua Sekte Qingyun? Mengapa kamu membawa sekelompok bajingan ke Gunung Iblis Hitamku untuk membuat masalah? Sebelum dia selesai berbicara, puluhan bayangan hitam melompat turun dari puncak pohon. Pemimpinnya berwajah hijau dan bertaring, memegang kapak panjang berwarna hitam, dan memancarkan aura tingkat kelima dari alam dispersi negeri peri. Orang-orang di belakangnya juga berada di alam dispersi negeri peri. Itu jelas merupakan tim elit. Wajah Inter tiba-tiba berubah, dan dia berbisik kepada Dev Chen. Senior Chen, ini orang-orang dari Sekte Iblis Hitam. Mereka berseteru dengan Sekte Qingyun kami. Sekte Iblis Hitam. Pria berwajah hantu itu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, dan menebas tanah dengan keras dengan kapaknya, memercikkan kerikil. Inter, kamu bersembunyi di sektemu dan tidak berani menunjukkan kepalamu, tetapi hari ini kamu berani membawa orang luar untuk mati. Siapa anak-anak ini? Pendukung barumu. Dia melirik Dev dan melihat bahwa Dev hanya biksu alam dispersi negeri peri kelas 5, dan segera mencibir, oh, kamu menemukan biksu sampah dispersi negeri peri kelas 5 sebagai pendukungmu. Sekte Qingyun memang sedang menurun, dan bahkan memeluk paha wanita cantik. Alis Jocelyn langsung terangkat ke atas. Tepat saat dia hendak berbicara, Dev mengangkat tangannya untuk menghentikannya.
Dev melangkah maju, matanya menatap debu di tanah. Minggir. Minggir. Pria berwajah hantu itu sepertinya mendengar lelucon besar. Wah, tahukah kamu siapa aku? Aku adalah pemimpin muda Sekte Iblis Hitam, Willem Hei. Berlututlah dan bersujud 3 kali, tinggalkan 2 wanita cantik di sampingmu, mungkin aku bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Hahaha. Para pengikut Sekte Iblis Hitam di sekitarnya semakin tertawa, dan kata-kata mereka penuh dengan kata-kata kotor. Inter sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia menarik sudut pakaian Dev. Tuan Chen, bagaimana kalau kita mengambil jalan memutar, Sekte Iblis Hitam? Mengambil jalan memutar. Dev memotongnya, dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya, aku tidak pernah membiarkan orang memblokir jalanku saat aku lewat. Sebelum dia selesai berbicara, dia bahkan tidak menghunus pedangnya, tetapi hanya menjentikkan jarinya. Zeng! Suara pedang yang jelas tampaknya jatuh dari langit, dan niat pedang yang tak terlihat berubah menjadi seberkas cahaya, sangat cepat. Sebelum senyum muram di wajah Willem memudar, dia merasakan hawa dingin di lehernya, dan kemudian seluruh dunia mulai berputar. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tubuhnya masih tertawa liar, tetapi ada garis darah tipis di lehernya. Kamu! Kepalanya berguling ke tanah, matanya penuh dengan ketakutan yang luar biasa, sampai hidupnya benar-benar terputus, matanya masih terbuka lebar, dan dia mati dengan mata terbuka. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Para pengikut Sekte Iblis Hitam menyaksikan kepala dan tubuh tuan muda mereka terpisah dalam sekejap, dan mereka bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain menyerang. Rasa dingin langsung mengalir dari telapak kaki mereka ke atas kepala mereka. Seorang biksu tingkat ke-7 alam dispersi negeri peri berubah menjadi abu dalam sekejap mata oleh pihak lain. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Dev bahkan tidak melihat mayat di tanah. Dia berkata kepada Inter dengan tangan di belakang punggungnya, pimpin jalan. Inter gemetaran, dan dia hampir berguling dan merangkak maju, takut bahwa dia akan mengikuti jejak Willem jika dia selangkah lebih lambat. Matthew meniup peluit dan menyeringai pada murid-murid Sekte Iblis Hitam yang tersisa, semuanya, apakah kalian masih ingin menghalangi jalan? Beraninya para murid itu tinggal. Mereka berteriak dan berhamburan seperti burung dan binatang buas, bahkan tidak peduli dengan mayat pemimpin sekte muda itu. Jocelyn dan Beatrice menatap Dev dengan kagum, dan merasa bahwa cara dia membunuh orang dengan jentikan jarinya tadi bahkan lebih keren dan mendominasi daripada para dewa dan Buddha di langit. Dev, kemampuanmu untuk berpura-pura semakin menakjubkan. Matthew mengacungkan jempol. Dev tersenyum tipis, masih sedikit kurang. Kelompok itu terus bergerak maju. Bau darah di udara tampak sedikit lebih kuat, tetapi tidak ada kekuatan buta yang berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. 3 hari kemudian, semua orang tiba di wilayah klan alam liar kuno. Tempat ini benar-benar berbeda dari dunia luar. Langit menghadirkan warna merah gelap yang aneh. Ada banyak sekali lempengan batu hitam besar di tanah, yang diukir dengan totem yang ganas. Udara dipenuhi dengan suasana yang liar dan penuh kekerasan. Dari kejauhan, sebuah kota besar yang dibangun di atas gunung terlihat. Tembok kota terbuat dari batu hitam, ditutupi dengan jejak cakar dan senjata, memperlihatkan keganasan seperti binatang buas barbar. Sebuah plakat tulang hewan besar tergantung di atas gerbang kota, yang di atasnya tertulis 3 karakter kuno dengan kata-kata seperti darah kota barbar. Namun, kota barbar saat ini tampak sedikit tidak normal. Para penjaga di gerbang kota semuanya tampak serius, dan baju besi kulit binatang di pinggang mereka berlumuran darah yang belum kering. Mata yang melihat keluar kota penuh dengan kewaspadaan dan kecemasan. Raja barbar mereka telah menghilang selama beberapa hari, dan tidak ada berita sama sekali. Tetua telah memerintahkan agar seluruh kota berada di bawah darurat militer. Begitu Inter berjalan ke gerbang kota, dia dihentikan oleh beberapa prajurit barbar yang memegang kapak besar. Prajurit terkemuka bertubuh kekar dengan pola pertempuran hijau terlukis di wajahnya. Dia berteriak dengan tegas, orang-orang dari Sekte King Yun. Apa yang kalian lakukan di klan alam liar kuno kami? Tepat saat Inter hendak berbicara, lonceng berbunyi cepat di kota, dan kemudian sekelompok lelaki tua berjubah kulit binatang berjalan keluar dengan cepat, dikelilingi oleh banyak prajurit barbar. Pria tua di depan memiliki rambut dan janggut putih, bulu putih besar di kepalanya, dan wajahnya penuh kerutan karena usia. Dia adalah tetua agung dari klan alam liar kuno, pria kuat peringkat 8 di dispersi negeri peri. Inter. Mata tetua itu setajam elang, dan penuh amarah saat jatuh pada Inter, kamu sangat berani. Klan kuno kami tidak pernah berurusan dengan Sekte King Yun Anda. Anda membawa orang luar untuk masuk tanpa izin ke wilayah klan kami. Apakah Anda mencari kematian? Inter sangat takut hingga kakinya lemas dan dia hampir berlutut di tanah.
Dia tergagap, Yang Agung. Tetua Agung, Saya membawa Tuan Chen ini ke sini. Tuan Chen. Tetua Agung mencibir dan melirik Dev. Melihat Dev masih muda dan biasa-biasa saja, dia langsung mencibir, apakah ini anak yang kamu sebutkan? Kamu memanggilnya Tuan, apakah Sekte King Yunmu diperlakukan seperti anjing oleh anak ini? Inter diejek, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, dibandingkan dengan klan alam liar kuno, Sekte King Yunnya tidak cukup baik. Apakah Raja Barbarmu hilang? Dev mengangkat alisnya, dan lengkungan main-main muncul di sudut mulutnya. Tetua Agung sedikit mengernyit ketika mendengar ini, bagaimana kamu tahu? Apakah tebakanku benar? Dev berkata sambil tersenyum. Tebakan. Apakah kamu pikir aku bodoh? Tetua Agung menjadi semakin marah, lalu menunjuk hidung Inter dan mengutuk, Inter, kamu berani membawa anak kecil untuk membuat masalah. Percaya atau tidak, aku akan memenggal kepalamu sekarang. Inter begitu takut hingga jiwanya terbang menjauh, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat, tidak. Tidak, tetua, Tuan Chen ini. Cukup. Dev menyela dengan tidak sabar, dia terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong ini. Dia memutar pergelangan tangannya, dan sebuah kepala berdarah diambil di tangannya dan dilemparkan ke kaki tetua agung itu. Kamu. Siapa kamu? Berani bertindak liar di klan alam liar kunoku. Tetua Agung hendak marah, tetapi matanya tiba-tiba tertuju pada kepala itu, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Kepala itu memiliki wajah yang mengerikan, dan itu adalah pemimpin suku kuno, Raja Barbar Lannister San. Barbar. Yang mulia Raja Barbar. Apa yang terjadi? Kepala yang mulia Raja Barbar. Para prajurit dan tetua agung di sekitarnya semuanya gempar, menatap kepala di tanah dengan takjub, wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Tetua Agung tersambar petir, terhuyung mundur beberapa langkah, menunjuk ke arah Dev, suaranya bergetar, siapa? Siapa yang membunuh Yang Mulia Raja Barbar? Tetua Agung tidak percaya bahwa Dev bisa membunuh Raja Barbar. Bagaimanapun, Dev hanyalah biksu dispersi negeri peri tingkat 5, sedangkan Raja Barbar adalah dispersi negeri peri tingkat 9, perbedaan antara keduanya sangat besar. Bahkan jika Raja Barbar berdiri diam dan membiarkan Dev mengambil tindakan, Dev tidak dapat membunuh Raja Barbar. Dev bertepuk tangan, seolah-olah apa yang baru saja dilemparnya bukanlah kepala seorang biksu alam dispersi negeri peri tingkat 9, tetapi batu biasa. Nada suaranya tenang dan kalem, tentu saja aku membunuhnya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tetua Agung tidak mempercayainya, bagaimana mungkin kamu, seorang biksu alam dispersi negeri peri tingkat 5, membunuh Raja Barbar kami? Penatua Agung, apa yang dikatakan Tuan Chen itu benar. Jangan memandangnya sebagai biksu alam dispersi negeri peri tingkat 5, tetapi dengan kekuatan yang sesungguhnya, dia bisa membunuhmu. Kata Inter. Mencari kematian. Tetua Agung menggertakkan giginya, penuh dengan niat membunuh. Balas dendam untuk Yang Mulia Raja Barbar. Bunuh dia. Setelah terkejut, orang-orang dari klan alam liar kuno meledak dalam kemarahan yang mengamuk. Puluhan prajurit alam dispersi negeri peri tingkat 6 dan 7 meraung dan bergegas maju. Penatua Agung yang memimpin bahkan menggunakan harta rahasia klan alam liar kuno, seperti tongkat besi hitam, tombak tulang haus darah, dan perisai kulit binatang yang menggelegar. Semua jenis serangan liar dan mendominasi datang ke Dev. Trik sepele. Dev mendengus dingin, dan bahkan tidak menggunakan pedang penebas naga. Dia hanya bersinar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu otomatis aktif. Dang, dang, dang. Serangan hebat itu menimpa Dev, menimbulkan suara keras seperti memukul emas dan batu, dan percikan api beterbangan di mana-mana. Namun, Dev berdiri diam tanpa goresan pada sisik emas di tubuhnya. Serangan hebat itu seperti setetes air di lautan, dan sepenuhnya hancur oleh tubuh emasnya yang tak bisa dihancurkan. Bagaimana mungkin? Pupil mata Tetua Agung tiba-tiba mengecil, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan, begitu banyak biksu tingkat 6 dan 7 dispersi negeri peri menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi mereka sama sekali tidak bisa melukainya. Tetua Agung itu percaya saat ini bahwa mungkin Raja Barbar mereka benar-benar dibunuh oleh Dev di depannya. Dev terlalu malas untuk membuang waktu dengan semut-semut ini. Matanya menjadi dingin dan dia menjentikkan jarinya. Zeng, zeng, zeng. Beberapa niat pedang tak terlihat melesat seperti kilat, lebih ganas daripada saat dia membunuh Willem sebelumnya. Para prajurit barbar yang berada di garis depan bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum kepala mereka terkoyak dan jatuh ke tanah, mata mereka masih menunjukkan ekspresi ganas. Apakah ini niat pedang?
Seorang tetua lainnya dengan rambut dan janggut berdiri ngeri, niat pedang yang mengerikan, aku khawatir. Aku khawatir bahkan puncak alam dispersi negeri peri tidak dapat mencapainya. Wajah tetua agung menjadi pucat, dan dia akhirnya menyadari bahwa pemuda di depannya adalah keberadaan yang mengerikan yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Membunuh Raja Barbarsan dan membunuh beberapa orang kuat di alam dispersi negeri peri dalam sekejap jarinya, kekuatan semacam ini mungkin telah melampaui alam dispersi negeri peri dan mencapai alam manusia abadi. Terlalu keterlaluan bahwa dia telah memiliki kekuatan manusia abadi di usia yang begitu muda. Mundur. Mundur cepat. Tetua Agung meraung, mencoba memerintahkan para anggota klan untuk mundur. Namun, bagaimana mungkin Dev memberi mereka kesempatan? Sosoknya melesat, dan dia muncul di hadapan Tetua Agung seperti hantu. Pupil mata Tetua Agung mengecil, dan tanpa sadar dia mengorbankan harta karun klan alam liar kuno. Sebuah perisai hitam yang diukir dengan totem kuno memancarkan kehidupan yang berat dan penuh perubahan. Itu adalah perisai pelindung liar, yang konon mampu menahan kekuatan penuh dari puncak negeri dongeng yang tersebar. Bang! Dev bahkan tidak menggunakan pedang penebah naga, tetapi hanya meninjunya dengan santai. Jejak tinju emas, dengan momentum menghancurkan dunia, menghantam perisai pelindung liar dengan keras. Dengan klik yang tajam, perisai pelindung yang disebut tidak bisa dihancurkan itu langsung ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba, dan kemudian meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Tetua itu ketakutan, dan ki pelindungnya langsung meledak, mencoba menahan pukulan ini. Namun, tinju Dev tak terhentikan, dengan mudah menembus ki pelindungnya dan menghantam dadanya dengan keras. Puff! Sang Tetua Agung terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, merobohkan separuh tembok kota, menyemburkan seteguk darah, organ dalamnya hancur, dan dia jelas-jelas akan mati. Penatua. Penatua Agung. Orang-orang dari klan alam liar kuno benar-benar panik ketika mereka melihat ini. Bahkan Sang Tetua Agung terbunuh dalam satu gerakan, apalagi yang bisa mereka lawan. Lari! Seseorang berteriak, dan para prajurit barbar yang tersisa tidak lagi peduli dengan balas dendam, dan berbalik untuk melarikan diri. Mau lari. Mata Dev dingin, dan dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Bas! Sebuah medan tak terlihat langsung menyelimuti seluruh kota barbar. Para prajurit barbar yang melarikan diri merasakan tubuh mereka tenggelam, seolah-olah mereka ditekan oleh batu besar, tidak dapat bergerak. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa kultivasi mereka ditekan hingga ekstrim di bidang ini, dan sangat sulit untuk mengangkat tangan mereka. Inilah asal mula waktu yang dipahami Dev. Meskipun tidak sempurna, itu lebih dari cukup untuk menekan semut-semut di alam dispersi negeri peri. Di bidang yang diciptakan oleh Dev, semuanya dikendalikan oleh Dev. Dev, mari kita pamer sebentar. Matthew menggosok tangannya, matanya bersinar karena kegembiraan. Jocelyn dan Beatrice mengeluarkan tas penyimpanan mereka dengan sadar, siap menerima rampasan. Setelah mengikuti Dev, kedua orang itu perlahan mulai terbiasa. Dengan metode dan kecepatan ini, mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki sumber daya. Tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menguasai seluruh surga ketiga. Dev tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya menahan mereka. Mari kita singkirkan mereka. Oke. Matthew tertawa dan bergegas maju seperti seekor harimau ke dalam kawanan domba. Jocelyn dan Beatrice juga menggunakan kekuatan sihir mereka. Untuk sementara, teriakan datang satu demi satu di kota liar, dan darah mengalir seperti barbar. Klan alam liar kunoku tidak punya dendam terhadapmu. Mengapa kamu ingin membunuh kami semua? Dihadapkan dengan pembantaian itu, Tetua Agung benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Dev ingin menghancurkan klan alam liar kuno mereka. Tidak ada dendam. Dev tersenyum dingin, Raja Barbarmu, bersama dengan Taois Suan dari Sekte Tianyan dan Nyonya Mei dari Istana Bayangan Darah, ingin merebut harta peninggalan kuno dariku. Aku hampir mati di tangan mereka. Jika aku tidak kuat, aku akan membiarkan mereka berhasil sejak lama. Sekarang mereka sudah mati, dan aku ingin menghancurkan semua sekte mereka. Perkataan Dev membuat tetua itu tampak pucat pasi. Sekte Tianyan, Istana Bayangan Darah, dan klan alam liar kuno mereka di alam liar, semuanya bergabung dan tidak dapat mengalahkan Dev, jadi Anda dapat membayangkan betapa kuatnya Dev. Tetua itu perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa klan alam liar kuno telah tamat, dan Sekte Tianyan dan Istana Bayangan Darah juga akan tamat. Dev berdiri di tembok kota dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap pembantaian sepihak ini, matanya tenang, seolah-olah dia sedang menonton lelucon yang tidak penting. Baginya, menghancurkan kekuatan teratas di surga ketiga semudah menginjak sarang semut. Ini adalah perasaan senang yang dibawa oleh kekuatan, menjadi kuat itu menyenangkan.
Menyenangkan untuk pamer. Setengah jam kemudian, kota barbar yang berisik itu menjadi sunyi senyap. Kecuali Dev dan kelompoknya, tidak ada seorang pun yang hidup di kota itu. Mayat-mayat dan darah di tanah mengubah kota kuno ini menjadi ladang sura. Inter, yang berdiri di dekatnya, hampir mati ketakutan, melihat Dev berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seperti seorang pengikut. Inter merasakan kulit kepalanya kesemutan ketika dia ingat bahwa dia ingin membuat masalah bagi Dev saat itu. Dev, selesai. Matthew menyeka darah dari wajahnya dan menyeringai, orang-orang barbar ini cukup kaya, dan kami menemukan banyak hal baik. Jocelyn dan Beatrice juga menyerahkan puluhan ribu tas penyimpanan kepada Dev seperti persembahan harta karun. Dev, lihat, ada banyak batu peri dan ramuan peri di sini, dan ada juga banyak buku rahasia seni bela diri. Dev melambaikan tangannya dan semua tas penyimpanan disatukan. Dia memindai dengan indera spiritualnya dan jejak kepuasan melintas di matanya. Sebagai salah satu kekuatan teratas di surga ketiga, klan alam liar kuno memang kaya akan warisan. Tidak hanya ada sejumlah besar batu peri di tas penyimpanan, tetapi juga banyak harta langka dari surga dan bumi, dan bahkan beberapa buku rahasia seni bela diri di tahap akhir dispersi negeri peri. Seni bela diri yang padat ini sangat berguna bagi keluarga Mo dan Istana Kedelapan. Tanpa dukungan Istana Para Dewa, Istana Kedelapan harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk semuanya, jadi mereka membutuhkan lebih banyak rahasia, batu peri, dan sejenisnya. Cari semua sumber daya di sini, termasuk rumah harta karun dan tambang batu peri mereka. Dev berkata setelah melirik kota barbar. Para kultivator ini memiliki begitu banyak hal baik pada diri mereka, jadi pasti ada banyak harta karun yang tersembunyi di seluruh kota barbar. Tidak masalah, aku paling suka mencari harta karun. Matthew tersenyum dan mulai mencari kota barbar dengan tertib bersama Jocelyn dan Beatrice. Melihat ini, Inter berinisiatif untuk ikut serta dan membantu menemukannya, tetapi dia tidak berani menyembunyikan satu pun batu peri. Dev berjalan sendirian ke Aula Raja Barbar, area inti klan alam liar kuno. Dekorasi di aula itu kasar, dengan tulang dan bulu binatang di mana-mana, dan bau samar darah masih tertinggal di singgasana di tengah. Dev melepaskan kesadaran spiritualnya, langsung menutupi seluruh aula Raja Barbar, dan segera menemukan rumah harta karun klan alam liar kuno yang sebenarnya. Bersambung.